Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon diluruskan ya Pak Ustadz, soalnya saya tuh pernah dengar ada pahala-pahala umat yang misalnya dia belum pernah naik haji atau tidak berangkat umroh, tapi memiliki pahala setara dengan amal ibadah yang berkali-kali lipat dengan hanya membantu orang lain atau memudahkan urusan orang lain. Nah, boleh dijelaskan Pak Ustadz itu benar atau enggak? Makasih. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit, tapi dia dapat pahala perang Badar tahun ke-2 Hijrah, hari Jumat 17 Ramadan. Kenapa dia bisa dapat pahala padahal dia tidak ikut? Kata Nabi, man jahhaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang jihad fisabilillah, maka dia dapat pahala jihad fisabilillah. Kita tidak hafal Quran, kita tidak hafal Quran, tapi kita bisa dapat pahala hafal Quran. Kenapa? Mewakafkan tanah untuk rumah Quran, mendirikan rumah Quran, support tiap bulan beras. Tapi jangan gara-gara ini lantas nggak baca Quran. Nanti suaminya nanya, mama nggak baca Quran, kita sudah dapat pahala hafal Quran. Nah, jadi seimbang juga. Kalau kita sudah merasa bahwa kita tidak ada amal, dari satu jalan, kita tebus dengan jalan yang lain. Amal badan kita kurang, sholat sunat kita kurang, zikir kita kurang, baca Quran kita kurang, kita lebihkan di yang lain. Apa itu? Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Amal hartanya kurang, amal badannya lebihkan. Amal hartanya kurang, amal badannya kurang, amal hatinya lebihkan. Ridho, tawakal, zikir, qanaah, ini semua ikhlas, ini amal hati. Karena amal ada 3, amal badan, amal harta, amal hati. Ada orang yang tidak haji tapi dapat pahala haji. Apa betul? Ya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk di masjid berzikir mengingat Allah, hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari, ukur aja waktu Jakarta salat maghrib jam berapa? Maghrib Jakarta jam 5.40. Maka duduklah habis salat subuh sampai jam 5.40 di masjid. Zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir sampai jam 5.40. Lalu setelah itu kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat. Hadisnya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, boleh diamalkan. Syaratnya sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah bayar ONH uangnya diminta lagi. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, Allah mudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Bukan satu jalan menuju surga, ada pintu babus sedekah, ada pintu babus shalah, ada pintu babul jihad, ada pintu babur rayyan untuk yang puasa sunat. Macam-macam banyak pintu. Kalau bisa kita masuk dari semua pintu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab.